Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salat adalah rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan sangat agung dalam syariat Islam. Ia merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, sekaligus sebagai sarana penyucian jiwa, pengingat akan Allah, dan peneguh iman. Karena pentingnya salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai tiang agama. Jika tiangnya kokoh, maka bangunan Islam seseorang akan kokoh pula. Namun, tidak semua orang yang melakukan salat akan mendapatkan pahala atau diterima oleh Allah. Terdapat salat yang justru membuat pelakunya berada dalam kemurkaan Allah. Bukan karena ia tidak salat, tetapi karena kualitas salatnya sangat buruk, dilakukan tanpa adab dan tanpa keimanan yang sejati. Banyak orang menunaikan salat secara fisik, namun hatinya lalai, tergesa-gesa, atau melakukannya hanya demi dilihat manusia. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui bentuk-bentuk salat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikut 5 bentuk salat yang harus kita waspadai karena dapat menyebabkan kemurkaan Allah. 1. Salat dengan tergesa-gesa. Salat yang dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap ibadah yang mulia. Bila seseorang bergerak sujud, rukuk atau berdiri tanpa tumaninah, yakni jeda ketenangan yang seharusnya ada di setiap gerakan, maka ia telah beribadah tanpa memahami esensi salat. Setiap gerakan menjadi prosedural semata, tanpa penanaman kesadaran bahwa ia sedang menghadap Allah. Akibatnya, salat menjadi semacam tugas yang ingin diselesaikan secepat mungkin, bukan momentum spiritual untuk mengumpulkan keberkahan dan ketenangan jiwa. Orang yang tergesa-gesa seringkali melewatkan bacaan dengan terburu, misalnya membaca Al-Fatihah terlalu cepat atau ayat lainnya tanpa memahami maknanya. Ini membuat salat kehilangan makna batinnya. Padahal setiap lafaz dalam salat seharusnya dibaca dengan pelan, lalu direnungkan sejenak maknanya sebelum berpindah ke bacaan berikutnya. Tanpa itu, salat bagaikan hampa, mulut bergerak, gerakan dijalankan, namun hati tidak hadir. Bahkan kualitas bacaan dan gerakan bisa tercecer sehingga pahala yang diterima jauh dari maksimal. Lebih dari sekadar aspek lahiriah, tergesa-gesa dalam salat berdampak pada kondisi batin dan spiritual seseorang. Rasa terburu-buru seringkali berasal dari tekanan waktu duniawi, ingin segera selesai agar bisa melanjuti urusan lain. Ini menunjukkan bahwa dunia menjadi lebih memikat daripada ibadah kepada Allah. Padahal yang ideal adalah menjadikan salat sebagai oase ketenangan di tengah kesibukan, bukan sekadar jeda ritual yang tidak dinikmati sepenuh hati. Lebih lanjut, salat yang tergesa-gesa akan menciptakan kebiasaan buruk yang menggerus kualitas ibadah lain. Seseorang bisa saja terbiasa melakukan salat cepat pagi-pagi, lalu tanpa sadar mengulangi gaya yang sama pada salat zuhur, asar, dan seterusnya. Ibadah menjadi mekanis dan tidak reflektif. Tanpa disadari, urgensi duniawi menggeser rutinitas spiritual, padahal keselamatan akhirat tergantung pada kualitas penghambaan kepada Allah, bukan kuantitas gerakan. Namun demikian, bukan berarti seseorang mesti berlama-lama hingga membebani diri dan orang lain. Justru seimbangnya tumaninah dan efisiensi adalah kunci. Lakukan sholat dengan tenang tetapi tidak berlebihan.
berhenti sejenak pada posisi yang wajib ditunaikan, lalu lanjutkan dengan penuh kehusyukan. Jika kita menyadari bahwa setiap detik sholat adalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, niscaya kita tidak akan tergesa-gesa, melainkan menjaga kedamaian hati dalam setiap langkah ibadah kita. 2. Tidak khusyuk dalam sholat. Khusyuk berarti menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, sehingga seluruh perhatian terpaku pada gerakan, bacaan, dan doa yang dipanjatkan. Tanpa khusyuk, sholat menjadi pagelaran fisik yang kering makna. Pikiran melayang entah ke urusan pekerjaan, anak, atau masalah dompet. Ini menunjukkan bahwa hati belum sepenuhnya menghadap Rob. Padahal kualitas ibadah sangat bergantung pada kualitas hati yang melakukannya, bukan hanya tangan, kaki, atau mulut yang bergerak. Ketika sholat dilakukan tanpa khusyuk, seseorang cenderung menjadi lalai terhadap bacaan dan gerakan. Gemetaran hati mungkin menggema saat ayat yang penuh merinding dibaca, tetapi bila bacaan cepat dan tanpa perasaan, makna itu lolos tanpa menyapa relung batin. Anda bisa saja menyelesaikan beberapa rakaat dengan cepat tetapi tidak ditulis oleh Allah selain 1/10 atau 1/9 dari nilai sholat sebenarnya karena hati tidak hadir secara utuh. Kondisi ini bisa terjadi meskipun seseorang secara fisik hadir di masjid atau ruang sholat. Tubuh duduk di tempat, imam berjalan sesuai sunnah, orang di samping kita juga tampak khusyuk, tapi kita sendiri seolah menonton drama dari luar. Ini lebih menyedihkan daripada tidak sholat sama sekali. Karena orang yang tidak sholat tidak menipu dirinya, sementara yang sholat tanpa khusyuk pikirnya sudah benar, padahal terlewat makna utama, komunikasi batin dengan Allah. Untuk mencapai khusyuk, dibutuhkan disiplin batin, memperlambat bacaan, memahami makna, dan berhenti sejenak setelah ayat tertentu agar hati menyerap maknanya. Saat sujud, tundukkan diri bukan hanya secara fisik tetapi batin, rasakan bahwa dalam posisi paling rendah manusia kepada Allah. Dengan latihan konsisten serta niat yang lurus, Allah akan menanamkan khusyuk ke dalam hati, bukan secara otomatis, tapi sebagai buah dari usaha dan kehambaan yang tulus. Saat khusyuk telah hadir secara konsisten, sholat menjadi terapi spiritual, menghapus gundah, menenangkan hati, mempertebal cinta kepada Allah. Ini bukan sekadar idaman, tetapi realitas yang dialami oleh banyak hamba yang benar-benar memaknai ibadahnya. Jadikanlah khusyuk sebagai tujuan utama dalam sholat kita, niscaya sholat yang kita lalui semakin membentuk karakter dan keteguhan iman, bukan hanya rutinitas tanpa makna batin. 3. Sholat karena ria atau ingin dipuji manusia. Ria adalah menyematkan niat agar dilihat atau dipuji orang, bukan karena Allah. Ketika seseorang sholat lebih khusyuk di hadapan orang lain dan lebih malas atau santai ketika sendirian, itu tanda bahwa niatnya sudah tercampur. Padahal, amal yang tidak ikhlas tidak akan diterima Allah, meskipun tampaknya sempurna dan dipuji manusia. Ria menghancurkan tujuan utama ibadah, mendekat kepada Allah, bukan kepada manusia. Lebih berbahaya lagi ketika posisi umum seperti menjadi imam atau memberi ceramah bukan karena kemampuan, tapi hanya agar tampak saleh. Orang yang melakukan sholat berjamaah di depan karena ingin terlihat oleh jamaah sebenarnya telah membuat manusia sebagai tujuannya, bukan Allah. Jika di dunia mereka dipuji dan dihormati, itu ironi besar, amal tersebut tidak memiliki nilai sejati karena orientasinya duniawi. Dan di akhirat mereka akan mencari mereka yang dipuji, dan tidak mendapat pahala apapun. Ria mudah menyusup dalam tataran niat yang paling halus. Kadang seseorang merasa ikhlas, tetapi sesaat kemudian muncul rasa bangga atau ingin dipandang baik oleh orang lain. Hal itu perlu diwaspadai karena niat terserak sekecil apapun dapat membatalkan keikhlasan seluruh ibadah. Oleh karena itu, setiap kali kita hendak sholat atau beramal, penting untuk introspeksi. Apa motivasi utama saya? Apakah saya benar-benar melakukannya untuk Allah atau sekedar membangun citra di mata manusia? Untuk menjaga diri dari ria,
Penting memupuk keikhlasan dengan latihan seperti beribadah saat sendiri tanpa orang tahu, bangun malam sendirian, sholat duha tanpa hadir di sosial media, atau beramal sembunyi. Latihan semacam ini mendidik hati untuk beribadah karena ridha Allah, bukan demi pujian. Ketika hati telah terlatih ikhlas, maka setiap ibadah akan menjadi ringan, damai, dan terus tumbuh ke dalam, tanpa tergantung pandangan manusia. Keikhlasan bukan hasil instan, tetapi perjuangan batin yang berkelanjutan. Ketika Allah yang menjadi tujuan utama, maka semua ibadah termasuk sholat menjadi nilai yang panjang dan kekal. Jika niat sudah benar, maka Allah akan menjadikan ibadah itu sebagai cahaya batin yang menaungi kita, bahkan saat manusia tidak melihat sama sekali. Inilah kekuatan ibadah karena Allah semata. 4. Menunda-nunda sholat sampai hampir habis waktu. Menunda-nunda sholat tanpa alasan dibenarkan seperti sakit atau halangan syar'i menunjukkan kurangnya semangat spiritual. Sholat bukanlah aktivitas sandaran, melainkan prioritas utama. Ketika seseorang merasa masih ada waktu, lalu mengalihkan perhatian ke urusan lain hingga waktu hampir habis, maka ia telah bersikap seolah sholat adalah pilihan kedua. Padahal Allah telah memerintahkan sholat tepat di awal waktu agar menjadi tanda disiplin dan kesungguhan seorang muslim. Saat waktu sholat hampir habis, orang cenderung mengerjakan dengan tergesa, akan berdampak buruk pada kualitas sholat seperti tidak tumaninah, membaca terlalu cepat, atau bahkan menyingkat bacaan. Ini merupakan salah satu efek domino dari terlambat memulai. Padahal salah satu keridhaan Allah adalah ketika sholat dikerjakan di awal waktu, dengan pikiran yang tenang dan hati yang siap berdialog dengannya. Lebih lanjut, kebiasaan menunda-nunda dapat menciptakan mentalitas buruk, menyepelekan panggilan Allah dan menganggap sholat sebagai beban yang bisa diperhalus dengan alasan nanti saja. Ini berbahaya karena membuka pintu kebiasaan buruk lain, kelemahan iman dalam melaksanakan kewajiban, lambannya semangat ibadah, serta lemahnya prioritas spiritual. Padahal iman harus membuat seseorang giat dan spontan menuju sholat, bukan menunggu hingga detik terakhir. Untuk melawan kebiasaan ini, seseorang perlu membentuk disiplin harian, baca jadwal sholat di awal hari, berwudu lebih awal, dan mulai menata prioritas agar sholat di awal waktu menjadi otomatis. Ketika seseorang menjadikan sholat sebagai momentum utama dalam hidup, bukan penundaan, maka ia akan mengalami peningkatan kualitas ibadah dan ketenangan batin. Ini bukan soal takut kepada aturan, tetapi cinta kepada yang memerintahkan. Ketika sholat dikerjakan secara konsisten di awal waktunya, seseorang akan terbiasa menikmati ketenangan saat melakukannya. Malah, ia akan merasa kehilangan jika melewatkan awal waktu. Inilah realitas hati yang menyadari bahwa sholat bukan sekadar kewajiban, melainkan pintu rahmat, penghapus dosa, dan oase spiritual yang harus segera direngkuh. Menanggapi panggilan Allah dengan cepat adalah wujud iman yang hidup dan cinta yang tulus. 5. Tidak mengikuti tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah ibadah yang tata caranya telah paling sempurna dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap gerak, bacaan, dan adab dalam sholat, dari niat, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, rukuk, sujud, tasyahud, hingga salam, semuanya memiliki definisi dan susunan yang tidak boleh diubah. Bila seseorang melakukan sholat dengan menambahkan bacaan yang tidak disunahkan, mengubah urutan gerakan, atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka sholat tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Rasul dan bisa ditolak oleh Allah. Banyak orang melaksanakan sholat berdasarkan kebiasaan budaya atau komunitas tertentu tanpa menyadari bahwa variasi tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Misalnya, menambahkan tilawah sebelum sholat wajib, atau membaca doa panjang setelah salam yang tidak dicontohkan Nabi. Meskipun tujuannya baik, seperti memanjangkan doa, jika tidak berdasar petunjuk Rasul, maka itu termasuk bid'ah dalam ibadah. Sholat yang ada tambahan semacam itu bukan sholat yang dicontohkan dan bisa menggerus nilai syariatnya.
Tidak mengikuti tata cara juga muncul dalam adab seperti tertawa dalam sholat berjamaah, bercakap-cakap sebelum salam, atau tidak menutup aurat dengan sempurna sebelum sholat. Hal-hal ini terlihat kecil, tetapi dapat mendorong sholat menjadi kosong dari kehikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar sholat diawali dengan niat yang benar, dipenuhi dengan adab yang tinggi, dan ditutup dengan salam sesuai sunnah. Jika kita menyalahi aturan, kita sedang mencoba melakukan agama menurut kehendak hawa nafsu kita sendiri. Untuk menghindari kesalahan, setiap muslim perlu belajar fiqh sholat dan memahami sunnah Rasul dalam tata cara yang detail. Belajar dari guru yang terpercaya atau kitab yang muktabar penting untuk memastikan tata cara sholat kita benar. Kemudian, lakukan evaluasi diri. Apakah gerakan sudah sesuai, bacaan sudah benar, niat benar, posisi kepala dan tangan sesuai? Jika belum, perbaiki secara bertahap. Ibadah yang benar adalah ibadah yang berlandaskan ilmu. Ketika sholat dilakukan sesuai sunnah secara konsisten, maka Allah akan menjadikannya ibadah yang syahwat batin menerima cahaya keimanan. Sholat menjadi transformasi spiritual, bukan sekadar ritual. Dan ketika kita menyadari pentingnya mengikuti tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tengah menjaga keaslian agama dan memelihara kesahihan amal. Inilah kualitas sholat yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, tidak semata kuantitas bacaan, tetapi kesesuaian dengan petunjuk hikmah yang disampaikan oleh seorang nabi unggul. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat bukan sekadar aktivitas ritual, tapi merupakan hubungan langsung antara manusia dengan penciptanya. Sholat yang dilakukan dengan cara yang salah, hati yang lalai, atau niat yang tercemar oleh riya, bukan hanya sia-sia, tapi bisa mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus memperbaiki kualitas sholatnya, tidak hanya kuantitas. Bentuk-bentuk sholat yang dibenci oleh Allah, tergesa-gesa, tidak khusyuk, riya, menunda-nunda, dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dihindari dengan sungguh-sungguh. Hal ini membutuhkan ilmu, mujahadah atau kesungguhan, dan keikhlasan. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka meskipun sholat. Marilah kita introspeksi diri, memohon ampunan atas kekurangan dalam sholat kita, dan berusaha menjadi hamba yang menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Sebab, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Jika ia baik, maka baiklah seluruh amal. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh amal. Semoga Allah memperbaiki sholat kita dan menjadikannya cahaya di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.